Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Ibu Vivi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya dan perhatian dari kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks manajemen modern, yaitu sumber daya manusia syariah dan kepemimpinan syariah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya, yaitu Siti Sarah, Ilmina Fija, Fajar Ilham, dan saya Haikal Fadlan Pratama sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Saya berharap diskusi ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat serta memicu pemikiran tentang bagaimana kita dapat mempresentasikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan SDM dan kepemimpinan yang efektif. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang akan memaparkan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pemimpin. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk untuk memegang posisi tertentu. Di sisi lain, pemimpin adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari pangkat jabatan atau status mereka dalam hierarki organisasi. Nah, menurut Kadarman pada tahun 1991 mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Bila secara etimologi bisa diartikan sebagai orang yang mempengaruhi pihak lain, sedangkan menurut terminologi yaitu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, harus memiliki akidah yang benar, karena orang yang memahami akidah dengan baik maka akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, karena dengan wawasan dan pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan solusi dan tentu masalah yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Pemimpin yang berakhlak mulia akan mampu membawa para anggotanya kepada kebaikan dan kesejahteraan. Yang terakhir, memiliki kecakapan manajerial dalam mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan manajemen, karena pemimpin yang paham tentang manajerial akan bisa mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan manajemen. Ia akan memastikan semua bagian organisasi berfungsi dan berjalan secara kohesif dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, kecakapan manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan mengetahui kebijakan organisasi secara keseluruhan. Keterampilan kemanusiaan yaitu kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok. Keterampilan teknis yaitu kecakapan teknis yang berkaitan dengan alat-alat. Kemampuan strategis yaitu kemampuan untuk membuat rencana strategis dan kebijakan yang harus dijalankan. Kemampuan interpersonal yaitu menjadi suri teladan atau contoh yang baik. Kemampuan teknis yaitu pengetahuan dan kemampuan khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Ada dua jenis, yaitu fungsi pemecahan masalah dan fungsi sosial. Nah, fungsi pemecahan masalah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pelindung. Fungsinya bertindak sebagai pelindung bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemberi nasihat, fungsinya harus mampu memberikan nasihat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemberi arah, fungsinya harus cepat tanggap dan kaya akan gagasan dalam memberikan arahan kerja. Lalu fungsi sosial juga memiliki beberapa bagian, yaitu decision making, fungsinya mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Communicating, yaitu fungsinya menyampaikan keputusan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Motivating, fungsinya memberikan dorongan atau motivasi kepada bawahannya. Nah, untuk tanggung jawab itu fungsinya dari keduanya, yang dimana bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan.
dibagi menjadi dua, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Pemimpin yang berorientasi pada tugas berfokus pada penyelesaian tugas atau serangkaian tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, atau bisa juga mengarahkan, mengawasi bawahannya agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan manajer. Nah, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerja yaitu yang berfokus pada membangun hubungan dengan karyawan dan membuat mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan termotivasi. Pemimpin yang berorientasi pada pekerja biasanya transparan dan mendorong dialog dengan karyawan, memberitahu mereka bahwa masukan mereka sangatlah penting. Ataupun berorientasi pada pekerja, mengikutsertakan pekerjanya dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan tugasnya. Sekian dari saya. Selanjutnya ada kriteria pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang telah diajarkan oleh Islam. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki karakter sidik atau jujur. Pemimpin yang jujur akan selalu berusaha menegakkan kebenaran, sehingga mendapatkan kepercayaan dari orang yang dipimpinnya. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperkuat dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22 yang artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan kedudukan. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki karakter amanah, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Pemimpin harus benar-benar dapat bertanggung jawab pada amanah, tugas, dan kepercayaan yang diberikan. Terdapat firman Allah yang berhubungan dengan sifat amanah ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu mempunyai amanah yang harus bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki karakter tabligh adalah sebuah sifat untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Firman Allah yang menyangkut dengan karakter tabligh ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwa mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak di bidang dakwah yang selalu memberikan peringatan bila mana tampak ada penyelewengan. Kemudian yang terakhir, memiliki karakter fatonah, yaitu kecerdasan. Fatonah merupakan sifat Rasul yang keempat. Apabila terdapat masalah, akan mengetahui apa akar permasalahan yang dihadapi, serta tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kriteria pemimpin yang sukses. Menurut Didin Hafidudin dan Henry Tanjung tahun 2003, menjelaskan bahwa pemimpin yang sukses memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, ketika seorang pemimpin itu dicintai oleh orang-orang dipimpinnya, karena bawahan cenderung akan lebih mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemimpin yang mampu menampung aspirasi orang-orang yang dipimpinnya, menerima kritik serta saran dari bawahannya, sehingga akan menciptakan budaya saling mengingatkan dalam organisasi dan setiap orang merasa nyaman untuk menyampaikan pandangannya. Yang ketiga, pemimpin yang selalu bermusyawarah. Musyawarah memungkinkan adanya pertukaran pendapat dan pemikiran yang beragam, yang menghasilkan keputusan yang lebih baik dan memberikan motivasi kepada bawahan. Mereka akan merasa dihargai dan memiliki kontribusi dalam menentukan arah organisasi. Selanjutnya, antara manajer yang baik dan karyawan yang baik, siapakah yang lebih penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi? Jawabannya adalah kedua-duanya.
Karena baik manajer maupun bawahan itu sama-sama penting, namun kebaikan itu harus dimulai dari manajer. Apabila manajernya baik, maka akan mampu memberikan arahan yang baik kepada bawahannya. Oleh karena itu, seorang manajer harus memiliki sifat keteladanan. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai tipe manajer yang diperlukan dalam manajemen Islami. Dalam manajemen syariah, setiap orang memiliki sisi-sisi yang kadangkala menyatu di dalamnya. Nah, untuk tipe manajer yang sangat diperlukan yaitu yang pertama, ketegasan. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Lalu yang kedua, musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang merespons pendapat-pendapat bawahan dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Lalu yang ketiga, keterbukaan. Manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam segala hal, menyangkut pekerjaan, kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Lalu yang keempat, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, penghargaan dan hukuman dalam pandangan Islam. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi terhadap pelaku kebaikan siapapun itu. Bentuk penghargaan sendiri sangat variatif, bisa dalam bentuk materi atau non-materi. Prinsipnya adalah untuk membangkitkan semangat orang yang telah berhasil melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran juga memberikan apresiasi atas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Reward atau pemberian hadiah merupakan salah satu cara dalam memotivasi seseorang untuk berkompetisi melakukan kebaikan atau fastabiqul khairat. Adapun punishment atau hukuman adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, konsep hukuman dikenal sebagai takzir. Takzir adalah bentuk hukuman yang diberikan untuk mengontrol perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya, referensi Al-Quran dan Sunnah yang terkandung dalam materi kali ini, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Lalu yang kedua, Quran Surat Shad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah atau penguasa di bumi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu dalam konsep manajemen yang dipadukan dengan syariat Islam, seorang pemimpin tentunya perlu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islamiyah yang mana telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Di samping kemampuan manajerial yang meliputi kemampuan strategis, impersonal, dan teknis, sehingga diharapkan seorang pemimpin dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Cukup sekian apa yang kita dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian dari semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.